Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bihulamin halim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tambahnya iman dan ketakwaan kita senantiasa dijaga dan berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan materi yang sebelumnya, ada di bulan sebelumnya, tentang pendidikan anak berkarakter Qur'ani. Khutbah sebelumnya menjelaskan bahwasanya anak yang masih berada di dalam kandungan, janin yang masih berada di dalam kandungan, itu 100% dapat mendengar dan merekam apapun suara yang ada di sekitarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Semua alat rekam dan alat dengar janin berfungsi sejak janin masih berada dalam kandungan. Maka pada materi khutbah pada kali ini kita akan beranjak pada cara mendidik anak yang sudah mulai ada di usia 5 tahun hingga 14 tahun, balita hingga 14 tahun yang sudah bisa berpikir sebagaimana manusia normal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara mendidik anak agar anak kita menjadi sholih itu harus dengan merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, usia-usia anak yang sudah masuk dalam usia-usia sekolah, maka pendidikannya diserahkan kepada lingkungan sekitar. Di sini ada orang tua, ada guru, dan ada masyarakat yang terlibat langsung terkait dengan pendidikan anak. Oleh karena itu, ketika kita meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang sholih, maka jawaban Al-Quran ada dua. Yang pertama, Al-Quran menggunakan kata halim yang berarti benar, beneh. Ini sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika doanya diijabah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, ya Allah, karuniakanlah aku putra dari golongan putra-putra yang sholih. Fabasyarnahu bihulamin halim, maka Allah memberi kabar gembira kepadanya bahwa Nabi Ibrahim diberikan putra yang halim. Halim itu artinya benar, beneh. Lalu yang kedua, Al-Quran menggunakan kata alim, pakai ain. Alim itu artinya pinter, cerdas. Dengan doa yang sama, tapi Allah mengijabahi dalam surah Az-Zariyat, wabasyaruhu bihulamin alim. Mereka mendapatkan kabar gembira bahwasanya akan diberikan karunia berupa anak yang alim, cerdas, pinter. Maka indikator sholih itu ya
selain daripada iman dan takwanya itu kuat, adalah memiliki sifat dan karakter yang halim, yaitu benih, dan alim, yang cerdas. Lalu apabila andaikan saja ketika orang tua diberikan pilihan, karena tidak semua manusia diciptakan sempurna seperti itu, andaikan orang tua itu bisa memilih antara mendapatkan anak yang benih tapi tidak cerdas, atau cerdas pinter tapi tidak benih, kira-kira orang tua ini milih yang mana? Maka jawabannya adalah alangkah baiknya mendapatkan putra yang benih tapi belum pinter. Mengapa demikian? Karena minterno anak sing wis benih iku luwih gampang ketimbang benehno anak sing wis pinter. Mengapa? Karena dengan kecerdasan anak yang luar biasa, biasanya ketika dituturi dan diarahkan itu gampang nyauri, gampang bantah. Oleh karena itu, tuturan nasihat dibalas dengan kecerdasannya, yang kemudian tidak bisa membentuk akhlak dan karakter yang baik. Poin pertama yang bisa kita ambil, selain daripada kita senantiasa berdoa bihabli minas sholihin fabasyarnahu bihulamin halim, tapi alangkah bagaimana kita bisa mendesain putra putri kita sebagai putra yang benih terlebih dahulu, kemudian bisa cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak di usia sekolah itu sangat-sangat aktif. Oleh karena itu, sering sekali kita mendapati bahwa anak-anak kita itu sering melakukan berbagai kesalahan. Berbagai kesalahan itu terkadang gregetno. Oleh karena itu, orang tua wajib hukumnya untuk menegur dan memberitahu yang benar. Misalnya, ketika anak memanjat pohon dan orang tua khawatir akan terjatuh, maka ada anak yang cukup dipelirii wis mudun. Tetapi ada juga anak yang tidak cukup dipelirii tapi harus dikandani, nak mudun. Bahkan ada juga yang agak bandel, dipelirii ndak ngandel, dikandani nak mudun juga ndak ngandel. Pada akhirnya harus diberikan pelajaran berbentuk kedisiplinan, yaitu ada kalanya dengan dijewer atau disabet. Tapi itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, bukan kekerasan. Kekerasan dalam pendidikan anak itu tidak diperbolehkan, tetapi untuk mendisiplinkan itu boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu kisah, suatu hari pada zaman Rasulullah, ada seorang anak yang diputus oleh ibunya untuk memberikan anggur. Anggur ini adalah anggur yang dihadiahkan untuk Rasulullah. Tetapi di tengah jalan, anggur itu dimakan oleh sang anak karena kepingin makan anggur itu. Pada akhirnya ketika sampai tujuan, Rasulullah tahu kalau anggur ini sudah dimakan, ada beberapa butir anggur yang sudah dimakan. Lalu apa tindakan Rasulullah? Rasulullah tidak mendiamkan, tetapi menegurnya. Ayo, anggur tadi mana yang anggur tadi berapa yang sudah kamu makan? Itu tidak boleh sambil dijewer kecil, dijewer ringan. Itu bukan sebuah kekerasan, tetapi itu adalah teguran ringan untuk mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak itu perlu, karena kalau tidak didisiplinkan maka anak tidak menjadi teratur. Poin yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana di usia-usia balita hingga usia 14 tahun ini anak sedang aktif-aktifnya, tetapi tidak boleh kita biarkan begitu saja. Apabila salah dalam etika masyarakat, maka harus kita tegur. Yang pertama dengan kode bahasa tubuh, dengan mata, pelirian mata. Kalau tidak begitu, bisa dengan ucapan, dengan teguran lisan. Kalau tidak cukup, maka bisa teguran dengan cara teguran tindakan, teguran fisik yang tidak perlu sampai melukai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Para orang tua, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, sedangkan anak-anakmu itu ada di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Kalau tidak mau sholat, sedangkan anak-anakmu itu sudah berusia 10 tahun, pukullah, tapi dengan pukulan yang ringan, yang mendisiplinkan. Sekali lagi, mendisiplinkan, bukan mengerasi, bukan kekerasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa penting peran orang tua, peran masyarakat, dan juga peran guru di sini untuk mendidik anak di usia-usia sekolah agar menjadi pribadi yang solih, yaitu yang benar, berkarakter benar dan cerdas, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan putra-putri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan karunia sebagai putra-putri yang solih, yang mendapatkan sifat dan karakter yang cerdas dan juga yang benar sebagaimana dalam Al-Qur'an Halim dan Alim. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.